Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahayu. Saya dari kelas 10 BOTKP. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang Indra Bangsawan. Nah, sebelum saya menceritakan cerita tersebut, saya ingin membahas sedikit apa sih cerita hikayat itu. Nah, cerita hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, ataupun dongeng yang umumnya mengisahkan tentang kehebatan ataupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat seseorang dari tokoh utama tersebut. Sebuah cerita hikayat itu dibacakan biasanya untuk sebagai penghibur, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Sekarang saya akan menceritakan cerita tentang Indra Bangsawan. Pada zaman dahulu, ada kerajaan yang bernama Kerajaan Qobat Syahril yang sangat megah dan mewah. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Indra Bungsu dan istrinya Putri Siti Kendi yang sangat baik dan rendah hati. Mereka berdua telah lama berumah tangga, namun belum juga diberi momongan. Wahai Adinda, kita berdua telah lama berumah tangga. Kanda pun merasa senang dan bahagia. Namun ada satu hal yang membuat Kanda cemaskan. Kanda menginginkan seorang putra mahkota sebagai ahli waris kerajaan ini, ucap sang Raja Indra Bungsu. Begitupun dengan Adinda, Kanda. Adinda menginginkannya, tetapi Adinda telah mencoba berbagai cara, namun belum juga mengandung. Setelah berpikir cukup lama, sang raja bertanya kepada penasehat kerajaan. Lalu, sang penasehat memberikan solusinya, yaitu agar mereka berdua memperbanyak doa dan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Setelah itu, mereka pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sang penasehat kerajaan itu. Tak lama kemudian, Putri Siti Kendi pun hamil. Betapa bahagianya sang raja dan rakyat kerajaan itu. Mereka semua mendoakan agar bayi yang dikandungnya sehat. Lalu setelah usia kehamilan 9 bulan, Putri Siti Kendi pun melahirkan 2 orang anak laki-laki. Sang raja menamai yang pertama dengan nama Pangeran Syahperi dan yang kedua Pangeran Indra Bangsawan. Lalu mereka pun tumbuh dengan baik dan dibekali dengan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Seiring dengan pertumbuhan mereka, sang raja pun bingung siapakah yang harus meneruskan kerajaannya. Lalu setelah ia berpikir, ia menceritakan kepada anaknya, "Wahai anak-anakku, semalam ayah bermimpi. Saat ayah sedang berkuda, ayah bertemu seorang lelaki yang tampan. Lelaki itu membawa buluh perindu. Suara yang dikeluarkan oleh alat musik itu sangatlah merdu dan membuat hati ayah tenang. Ayah menginginkannya, tetapi lelaki itu tidak memberikannya. Ia berkata, barang siapa yang bisa mendapatkan buluh perindu ini akan menjadi raja. Oleh karena itu, ayah meminta kepada kalian agar mencarikan ayah buluh perindu itu. Barang siapa yang mendapatkan buluh perindu itu akan ayah jadikan pewaris kerajaan ini." "Baiklah ayah, kami berdua akan mencoba mencari buluh perindu itu." Lalu mereka berdua pun pergi mencari buluh perindu itu, dan mereka juga melewati berbagai macam rintangan, tetapi mereka berdua tidak menyerah. Pada suatu hari, saat mereka berada di gunung, tiba-tiba ada angin topan yang sangat besar.
mereka terpisah. Sang pangeran Syahperi terhempas ke pohon dan Pangeran Indra Bangsawan terdampar di dekat gua. Saat Pangeran Syahperi tersadar dari pingsannya, lalu ia mencari adiknya. Tetapi setelah ia mencari adiknya, ia tidak menemukannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencari bulu perindu itu dan mencari adiknya. Saat tengah perjalanan, Pangeran Syahperi melihat rumah. Lalu ia menghampiri rumah tersebut. Saat ia di depan rumah itu sangat sepi. Lalu ia pun melihat dari jendela rumah itu, di dalam rumah itu ada seorang perempuan yang terikat oleh tali. Lalu dengan melihat itu, ia pun segera mendobrak pintu rumah itu dan bergegas untuk menyelamatkan perempuan itu. "Terima kasih Tuan karena sudah menyelamatkanku," ucapkan di situ. "Siapa yang menyikapmu dan siapa namamu?" tanya sang pangeran. Wanita itu bernama Dewi Ratnasari yang berasal dari negeri Asikin. Negeri tersebut hancur oleh para raksasa, dan yang menyikat Dewi Ratnasari itu juga oleh ular raksasa tersebut. Lalu sang pangeran pun berkata, ia akan membunuh raksasa itu. Tak lama kemudian, datanglah raksasa itu. Benar saja apa yang diucapkan oleh pangeran tersebut. Ia langsung mengambil panahnya dan segera menghabisi raksasa itu. Akhirnya raksasa itu pun mati. Dewi Ratnasari pun berterima kasih kepada sang pangeran Syahperi. Tak lama kemudian mereka pun saling menyukai. Lalu mereka berdua pun menikah. Sisi lain, Pangeran Indra Bangsawan juga selamat. Saat ia terbangun dari pingsannya, ia berusaha untuk mencari kakaknya, namun tak kunjung bertemu juga. Akhirnya ia memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanannya mencari bulu perindu itu dan mencari kakaknya. Saat di tengah perjalanan, ia melihat ada sebuah rumah. Lalu ia pun menghampiri rumah tersebut. Saat berada di depan rumah tersebut, ia bertemu dengan seorang nenek. Lalu nenek tersebut berkata, "Apa tujuanmu, Nak? Dan siapa namamu?" tanya nenek itu. "Namaku Pangeran Indra Bangsawan, Nek, dari negeri Khobat Syaril. Di sini aku tersesat untuk mencari bulu perindu dan kakakku yang hilang." "Baiklah cucuku, apa tujuanmu untuk mencari bulu perindu itu?" tanya nenek tersebut. Lalu Pangeran Indra Bangsawan pun menceritakan tujuannya mencari bulu perindu itu. Ia juga mengatakan bahwa ia terpisah dengan kakaknya akibat badai topan yang terjadi di gunung waktu itu. Mendengarkan cerita itu, nenek pun merasa iba. "Sebenarnya aku adalah salah satu seseorang yang mempunyai bulu perindu itu. Namun aku tidak bisa memberikannya begitu saja kepadamu," ucap nenek tersebut. "Lalu apakah ada syarat yang harus aku penuhi untuk mendapatkan bulu perindu itu, Nek?" tanya pangeran. "Aku akan menyerahkan
berkata, "Jika berhasil menyelamatkan rakyat di negeri itu, aku akan memberikan bulu perindu ini kepadamu." Jawab sang nenek. Sang nenek menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kabir. Karena raksasa itu terus merusak negeri tersebut, sang raja pun membuat sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh raksasa itu, ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kamalasari. Sang pangeran menyetujui dan segera berangkat ke negeri Antabaranta itu. Sang nenek pun membekalinya dengan seekor kuda yang gagah dan tangguh. Saat sang pangeran tiba di negeri tersebut, ia dihadang oleh penjaga negeri tersebut. Lalu sang pangeran berkata, "Aku di sini akan membantu kalian untuk membunuh raksasa tersebut." Tak selang beberapa lama, datanglah raksasa tersebut. Dengan sigap sang pangeran langsung mengambil panahnya dan memanahkan beberapa anak panahnya ke raksasa itu. Dan raksasa itu akhirnya tewas. Mendengar kabar tersebut, Raja Kabir pun segera menemui Pangeran Indra Bangsawan, dan ia pun menepati janjinya untuk menikahkan putrinya Dewi Kamalasari dengan Pangeran Malam. Pangeran Indra Bangsawan berkata kepada istrinya bahwa ia ingin menemui seorang nenek. Ia ingin mengambil bulu perindu dan memberikan kepada ayahnya. Lalu saat Pangeran Indra Bangsawan sampai di rumah nenek tersebut pun memberikan bulu perindu itu dengan sukarela. Lalu sang pangeran dan istrinya pun bergegas untuk pergi ke negeri Qobat Syahril, tempat orang tuanya berada. Saat hampir tiba di negeri Qobat Syahril, sang Pangeran Indra Bangsawan pun disambut oleh orang tuanya. Tak disangka, ternyata Pangeran Syaperi juga tiba di kerajaan tersebut. Mereka pun saling berpelukan. Lalu Pangeran Indra Bangsawan menyerahkan bulu perindu itu kepada ayahnya. Sang Raja Indra Bungsu pun menyatakan kepada rakyatnya bahwa Pangeran Indra Bangsawan akan menjadi penerus kerajaan Qobat Syahril tersebut. Nah, itu dia cerita tentang Indra Bangsawan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.